Halo guys, David sini dan dalam 1 bulan ada 2 episode barang aneh. Udah sebulan belum yang kemarin itu? Episode 10. Hampir, ya. Biasanya kan jedanya 2-3 bulan, tapi kali ini kita masuk ke episode 11. Jadi, soalnya saya ngelihat barang di Tokopedia lumayan banyak yang lucu-lucu, jadi cepet beli-beli aja dan lumayan murah juga. 30.000, 80.000, 20.000, jadi langsung sikat aja. Terus akhir-akhir ini juga lagi nggak ada bahan, jadi kita bikin video ini aja. Jadi kita langsung mulai aja dari barang yang pertama. Buat yang belum tahu barang aneh itu apa, episode barang aneh itu intinya saya beli barang yang agak unik gitu di toko online. Yang kalau dilihat itu kayak, wih kok lucu nih, tapi nggak berani beli karena biasanya yang barang-barang yang unik dan lucu gini, setelah dibeli malah bikin nyesel karena nggak sesuai foto atau nggak sesuai ekspektasi. Jadi biar saya aja yang beli, saya yang tes. Kalau misalnya beneran bagus, saya kasih rekomendasi. Kalau nggak, jangan dibeli. Kalau misalnya mau beli ya, silakan aja. Buat barang pertama ini namanya garlic press atau alat penggerus bawang putih stainless. Ini harganya 29.900. Di sini kotaknya lumayan bagus sih. Kalau misalnya diganti speaker pun mungkin mereknya Bose yang premium gitu ya. Ini ada tulisan arc shape garlic press. Jadi dia bentuknya lumayan melengkung gitu. Terus ini ada tulisan Rusia gini, Rasbi mungkin artinya. Terus di sini ada ini buat bawang banget sih. Jadi bawang itu kan memang salah satu bahan masakan yang ya lumayan wajib lah buat orang Indonesia, dan biasanya mungkin bikin ribet kali ya kalau misalnya kita belum master buat motongnya, bukan koki yang udah pengalaman banget kayak harus pelan-pelan gitu. Jadi di sini si garlic press ini datang buat nawarin solusi. Kalau kita tinggal, kata gambarnya sih tinggal diteken-teken aja si bawangnya itu. Jadi saya penasaran banget buat pakai ini. Bawangnya udah saya siapin sih, bawang putih. Di sini gambarnya juga bawang putih semua, nggak ada bawang merah. Entah kenapa, mungkin kalau bawang merah dia potongnya rata, manjang gitu ya. Nggak ada bawang putih. Ada nggak bawang putih dicacah kecil? Ada-ada aja ya? Ada-ada aja. Tapi di sini gambarnya cuma bawang putih doang. Tadi gue bilang bawang putih atau bawang merah? Bawang putih. Bawang merah! Nah itu maksudnya bawang merah. Ini udah tegang kali ya. Jadi kita coba ambil bawang putihnya dulu. Sekarang minum bentar. Pelan-pelan. Oke, jadi di sini udah ada bawang putihnya, 1 siung aja cukup karena harganya kayaknya udah lumayan mahal di sini. Ini aja pas kita mau ngupasnya aja udah ribet. Kalau aja ada alat pengupas bawang putih yang beneran bisa works gitu. Soalnya kemarin pas saya mau bikin video soal blender nyari, nggak ada yang works bener-bener bagus. Jadi daripada ada alat buat motong, mungkin alat buat ngupas lebih oke kali. Buat saya sih kayaknya ngupasnya lebih lama, atau teknik saya yang salah. Ya ini baru 3 biji aja udah rasanya males banget. Mungkin kalau kemarin saya lihat videonya Wilgos sih, yang pas bikin blender itu dia metodenya dikocok-kocok, dimasukin ke tabung terus kocok, itu lumayan bisa bikin kulitnya lepas. Tapi kalau misalnya saya lihat emak saya, dia kayak motongnya cepat banget, kayak enak banget. Mungkin pengalaman 20 tahun atau 10 tahun lebih itu memang ngomong banget ya. Ini saya baru pengalaman 2-3 kali aja udah ngeluh. Jadi di sini ini udah cukup curhat soal bawangnya, kita langsung cobain aja si garlic press atau alat penggerus bawang. Kalau saya bilang sih ini alat ya penggerus bener sih, tapi kalau alat pencacah bawang juga bener ya. Coba ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ya dia gambarnya kayak gini. Oke, ini bohong gambarnya. Ini bawangnya masih bagus, terus dia kayak hasil udah jadinya gitu. Mungkin entah ya, kita coba aja. Hasilnya nggak bakal kayak gitu, saya yakin banget. Soalnya kalau dilihat dari gambarnya ini, ya bawangnya masih utuh banget, terus tiba-tiba udah ada hasilnya aja. Ini trik fotografi banget, cuma kita ngarepnya bisa ya. Soalnya nih kalau bisa 30.000 kayaknya lumayan. 1, 2, 3. Jadi gini. Ini mah alat. Ya, kayaknya didorong deh ya. Oke, kayaknya didorong deh. Ya, soalnya kalau kita pakai tenaga, pakai ala-ala orang purba gitu, mungkin jadinya ya ada bentol-bentol kayak gini, nggak bakal bisa. Terus kalau misalnya kita giniin lagi,
Ya jadinya buat ngalusin doang. Oke. Eksperimen pertama salah. Sekarang kita coba cara gimana, Bal? Gini ya? Gini. Gini. Dari bawah. Gini kan? Iya. Oke, ini ya. Kebalik dari bawah. Hah? Kerak gitu. Hah? Oh, gini. Oh, oke. Coba ya. Apa bedanya? Tuh, 2, 3. Kayak dilindas ban loh jadinya. Coba ya. Tuh, 2, 3. Nah, ini benar-benar kuat loh. Tuh, 2. Oh, bisa deh. Tapi ini alat yang cocok buat emak-emak kah? Oh. Wih. Bisa loh. Oke ya. Kayaknya udah ketemu. Coba. Jadi, coba ini kita ambil dari panjangnya. Terus 1, 2, 3. Tapi harus kuat banget. Ini entah gue yang salah atau lu mau coba, lu ada cara lain nggak? Soalnya biasanya kalau kayak gini-gini gue yang salah caranya. Terus di komen pada bilang, "Bang, itu salah, Bang." Coba ya, kayak gini. Ini bahaya malah kalau kayak gini. Coba. Kayak gini. Kok tadi yang kedua bisa loh soalnya. Ya, udahlah. Mungkin ini cara saya yang salah. Tapi ini nggak terlalu enak buat dipakai sih. Kalau misalnya hasilnya bisa kayak gini dengan kita gini-giniin doang dan nggak perlu pakai banyak tenaga, ini bagus banget. Cuma ini nilainya 2/5 lah. Entah cara saya yang salah atau ini memang kayak gini. Bawahnya kurang tajam soalnya. Kayak saya berani gesek-gesekin kayak gini juga. Dan memang nggak tajam sama sekali. Oke lah. 2/5. Ya ini saya ada coba sekali lagi karena nggak yakin bisa dapat gini, cuma kayak ada sisanya gitu loh. Jadi kayak sayang aja pakai ginian. Terus tenaganya juga harus banyak banget. Nih ya, nilainya tetap 2/5 lah. Kalau misalnya ada yang tahu cara pakai yang benar, mungkin bisa videoin terus gadgetin begini cara menggerus si bawang. Salah pakainya. Gadgetin expose gitu. Oke, jadi sekarang barang kedua ini namanya IC Mini Cooler Portable pendingin ruang Arctic Air Ultra. Ini kayaknya meyakinkan karena yang kasih rating udah 147 orang dan rata-ratanya 4,7. Biasanya ini tanda-tanda barang bagus sih. Kalau yang tadi dia ratingnya 4,9 loh dari 9. Ya ini mungkin entahlah, kalau dari pengalaman pribadi semua lah ini kita reviewnya. Jadi ini Arctic Air Cooler harganya 80.000. Kalau dilihat gini, ini desainnya kayak dari Amerika banget, Arctic Air Ultra. Terus ada tinggal diisi air doang, terus nanti bakal keluar uap dan katanya 2 kali cooling power. Runs up to 10, bisa sampai 10 jam sekali isi air. Jadi bisa sekali satu malam, bisa ada 3 speed control dan ada LED-nya juga. Kalau saya baca di deskripsinya sini, dia bilang nikmati udara yang dingin dan bersih dengan menggunakan produk ini. Oke, ini kenapa di dalam kotak ada kotak lagi sih? Oh enggak, kirain ada double gitu. Terus caranya cukup isi air dan sambungkan kabel stop kontak USB. Sesimpel itu. Dengan mesin kipas yang senyap, lampu malam, jadi kita tinggal isi air doang. Terus dia bakal dingin katanya. Kalau dari build quality-nya dengan harga 80.000, kita jelas nggak bisa ngarep yang lebih-lebih gitu ya. Terus ada, pokoknya kalau ada produk yang stikernya kayak gini, ini pasti udah bukan barang bagus punya. Cuma kalau yang penting dia bisa works ya nggak masalah. Soalnya harganya memang 80.000 doang. Dia 5 volt 1,5 ampere. Jadi dia cuma makan 7,5 watt doang. Sini ada dikasih plastik juga. Oke. Aduh, suaranya kasar banget. Oke. Terus di sini ada tombol LED, mungkin ada tombol fan speed dan ada 3 lampu indikator. Jadi mirip AC blower yang gede gitu sih. Kalau blower yang gede di ruangan kan dia memang AC beneran yang pakai freon, terus harganya bisa jutaan, kalau mungkin belasan juta malah, atau 20 juta lebih kalau AC yang di gedung-gedung gitu. Tapi kalau ini dengan harga 80.000 masukin air doang katanya bisa dingin. Oke, ya memang ini cheap banget sih. Terus di sini juga ada kipasnya. Terus ada sedikit kabel-kabel dikit. Ini mungkin metodenya mirip sama
AC yang waktu itu kita pasang sih. Tapi AC yang itu dia bener-bener bilang kalau dia memang cuma kipas angin doang, kalau ini sistemnya entah kayak gimana. Jadi di sini dia minta kita buat basahin filternya dulu, baru isiin air. Nanti baru kita set airflow-nya. Ini filternya dibukanya di... Filternya di mana ya? Oh, ini filternya yang kayak warna biru ini. Kita bukanya dari bawah harusnya. Ini harusnya dicabut. Oke, terus di sini sistemnya langsung kelihatan sih. Di sini cuma ada kipas doang. Ya, ini kipas doang. Nggak ada kayak listrik, cuma ada kabel buat hidupin kipas doang. Terus di sini ada filternya, nggak ada kayak pipa atau apa gitu. Mungkin dia niupin kita air kayak kipas-kipas yang di luar ruangan yang blower gitu. Entah bener atau enggak ya. Tapi kalau cuma niupin air doang, kalau kita pakai semalaman bisa-bisa paru-paru basah ya istilahnya. Yang entah itu istilah yang bener atau enggak, cuma kayaknya ya masuk akalnya gitu. Jadi di sini ada filternya, kita basahin dulu. Paru-paru basah itu ada nggak sih? Pas tadi saya basahin, saya baru nyadar kalau ini kayaknya kayak kapas-kapas tebel doang. Jadi filternya pun yang penting entah buat ngefilter apa. Sini kita pasang. Terus ya walaupun saya kayak ngekritik gitu, tapi sebenarnya itu cuma jelasin doang ya. Kalau kedengeran kayak ngekritik, sebenarnya saya nggak ada niat kayak ngomong, wah ini nggak bagus nih. Soalnya dengan harga 80.000 mau ngarep apa sih? Kayak bisa dapat barang kayak gini aja, bisa hidup aja, rasanya udah seneng. Sekarang kita masukin air. Oh, airnya udah di sini. Oke. Langkah kedua kita masukin air. Katanya lebih bagus kalau airnya dingin kayak dari kulkas gitu, yang air campur es, tapi kita coba air biasa doang. Dia bisa beneran ngedinginin atau enggak. Terus kita colok pakai USB aja bisa. Jadi kita colok ke laptop aja. Harusnya kalau 5 volt 1,5 ampere nggak nyetrum-nyetrum banget ya kalaupun misalnya kesetrum. Soalnya ini ada hubungannya sama air gitu, jadi serem. Tapi kalau dari kabel USB harusnya nggak sekenceng itu. Tapi USB... Oh, ada yang... Oke, sekarang kita hidupin. Hidupinnya ini bukan? Tombolnya ya, gini. Oh, oke. Oh iya nih, ada asap-asapnya nih. Kok bisa ya? Oke, ini speed 1. Jadi, ini ada lampunya nih, ada speed 1. Ini speed 2. Terus, speed yang ketiga. Oke. Kalau kita dengar dari suaranya, ini mati. Ini speed 1, kayak ada gas bocor gitu. Terus, ini speed 2, kayak memang udah ada kipasnya. Dan ini speed yang ketiga, kayak lebih kenceng gitu. Saya bisa bilang, ini udaranya memang lebih enak sih. Walaupun dengan air biasa, coba lu tes, Bal. Tangan lu taruh sini gitu. Ini sih. Entah ini dingin dari sini apa dari sini? Iya, coba matiin AC dulu. Nanti salah lagi. Oke, AC udah mati. Coba lu tes sekarang, AC udah dimatiin. Ada dingin dikit sih ya, kayak Nah, bukan hawa panas banget tapi agak dingin. dikit doang ya, paling entah ini kayak angin-angin biasa juga. Kalau kita pakai kipas angin mungkin efeknya bakal sama, tapi ini suaranya lebih keras aja. Kalau kita pakai ARS mungkin bakal lebih dingin lagi. Cuma saya masih bingung, ini air ini gunanya buat apa di dalam? Kalau dia misalnya tembak-tembakin titik air, kalau masuk ke hidung kayaknya nggak bagus. Tapi kalau cuma buat dinginin ruangan juga ini nggak kena. Jadi kalau misalnya mau bener-bener dingin, kita harus tembakin kayak gini. Baru bisa, ya ini lumayan dingin. Saya lumayan sejuk sih kalau ditembakin kayak gini. Buat dingin ini recommended. Ini 4/5 sampai 5/5 lah nilainya. Cuma saya nggak tahu buat pemakaian jangka panjang ada efek ke kesehatannya atau enggak, karena saya nggak tahu yang ditiupin ini angin atau apa. Jadi ya mungkin yang ngerti soal barang ini bisa komen di bawah juga. Cuma saya nggak bakal pakai ini buat tiap hari sih. Kalau lagi emergency, mungkin lagi kondangan bawa ginian nggak mungkin juga. Mungkin lagi di rumah, lagi ngapain, lagi kepanasan, pakai ini boleh lah. Tapi kalau misalnya malam-malam ditiupin pakai ini, saya nggak rekomen sama sekali. Jadi nilainya 3/5, 4/5 lah. Kalau misalnya ini nggak ngaruh ke kesehatan, 5/5. Karena dinginnya kerasa, saya suka. Oke, kita lanjut ke barang ketiga.
Yang ini udah mulai harus agak kotor-kotor dikit karena yang kita bahas adalah ini namanya apa? Oke, ini namanya Lapaku alat potong nanas. Pineapple Easy Slicer. Jadi ini harganya murah banget. Ini harganya 12.300 doang. Ini barang aneh yang paling awal pernah saya lihat mungkin di internet yang beredar gitu. Karena dia katanya bisa nge-slice atau bisa ngambil isi nanas hanya dengan pakai alat ini aja. Kita tahu lah kalau nanas itu motongnya itu susah. Buat orang yang awam kayak kita, kalau orang pasar mah wah. Saya pernah lihat tukang jual nanas kenceng banget. Gini doang ya. Oke, ini tulisannya Easy Slicer, Pineapple Corer. Mungkin buat ngambil inti nanasnya. Terus di sini ada, ya ini harus dicuci dulu dan lain-lain. Jangan dipakai anak-anak. Kalau kebakar dan lain-lain, oke, kita cuci dulu. Karena nanas sayang. Oke, kita, ya gitu. Sekarang nanasnya udah kita ambil juga, jadi kita langsung tes aja. Katanya kita bisa langsung colokin terus langsung putar-putar dan isinya bakal keluar semua. Too good to be true, tapi barang ini udah ada dari dulu, nggak pernah dikomplain orang atau apa, dan ratingnya 1 doang nih, 5 bintang ini. Entah penjualnya yang beli terus kasih rating sendiri atau gimana, yang penting ratingnya 5 lah. Di sini harganya juga murah, dari plastik semua. Saya kirain barang kayak gini harus dari besi biar solid, cuma dia dari plastik. Jadi harusnya kita tinggal colokin gini ya, ini ada gini terus kita puter-puterin dan tarik. Coba ya kita potong dulu nanasnya. Ini masih ada mahkotanya lagi. Oke. Terus di sini, oke, dari sini berarti ya. Dari atasnya. Oke. Kenapa sih nanas harus kayak tajam-tajam kayak gini? Oke. Oh, lembut sih. Sip. Oke. Kayak gini, ini ya bagus sih. Terus kita colokin kayak gini. Kalau ya kayaknya kurang gede deh ini. Coba kita colokin, kita masukin. Ini air semua, jadi kita ambil wadah dulu, piring dong. Oke. Ya, kena kulitnya. Kalau nanasnya kecil nggak bisa berarti. Nih, ini kayaknya meyakinkan. Tetap aja harus pakai tenaga, cuma kayak gini bisa loh. Kok lepas? Kalau nanasnya terlalu lembut berarti kita kayaknya harus beli nanas yang agak keras, yang agak gede deh. Oke, jadi kita baru aja beli nanas yang lebih gede. Saya kirain pas beli ini diameternya sama kayak gini, cuma lebih pendek aja. Tapi ternyata beda, jadi kita pakai yang lebih gede. Jadi yang ini dia nggak bisa. Ini juga ada kulitnya. Kita taruh sini aja. Tadi saya ya. Sekarang kita langsung potong. Ini kayak bagus gitu ya. Oh, ini lepasin dulu. Kalau ada gituan susah potongnya, dan wah, dan endorse gratis ya. Tapi channel ini juga sering endorse gratis gitu sih. Kayak sering taruh-taruh barang yang nggak ada hubungannya gitu. Cuma ya biar seru aja, dan kadang bagus aja, jadi kita taruh-taruh aja. Santai aja. Namanya juga channel punya sendiri ya, nggak di kebanyakan ngomong ya, nggak di ada orang lain yang nyuruh-nyuruh gitu. Jadi sekarang kita coba. Harusnya gini. Ini nanasnya kayak masih lumayan muda gitu, nggak bener-bener kuning, jadi dia nggak bakal terlalu lembut. Kita taruh di sini dulu, terus harusnya sesimpel muter ya. Muternya sesimpel ini. Harusnya. Oh, ini udah pas. Jadi tetap aja pakai tenaga, tapi kalau bisa lebih cepet bakal sangat membantu sih. Selain buat ngambil isinya, kayaknya ini bisa, biasanya ini nasi goreng ya Pak, kalau nanas. Dulu gue pernah lihat di hotel. Oh bukan, wadahnya kalau misalnya bolong. Ini kayak, oke, waduh, ini ada banyak airnya juga. Lumayan PR juga lah bikin yang kayak ginian. Dan ternyata nanas itu harganya enggak mahal-mahal banget. Kirain harganya satunya bisa sampai 50.000 gitu. Tapi ternyata nggak nyampe. Oke, belum sampai bawah, gali terus. Ini harusnya, oke. Kalau dia udah sampai bawah gimana ya?
Oke. 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 Nah, ini udah nggak ada tekanan lagi sih. Terus kita cabut ya harusnya. Dan hasilnya apakah kayak yang digambar? Kalau bisa sih. Waduh, ini airnya banyak banget. Moment of truth. Sekarang kita cabut. Ah! Kok jadi gini sih? Ini kayak... Iu. Kok mungkin harus kayak gini ya, tapi yang namanya putus ya tetap udah putus aja ya. Jadi hasilnya kayak gini kok rasanya nggak puas ya. Sesuai yang diiklanin sih, sesuai yang dia gambar gini sih, dia bisa cabut, cuma gambarnya nggak serapi ini. Ini lagi-lagi saya termakan trik fotografi. Ini ya lepas-lepas, ancur-ancur kayak gini, kayak ya bonyok kayak ya tetap segar, cuma penampilannya kayak gini kalau dipajang gitu kayak kurang bagus gitu. Kan kita tujuannya buat beli ini biar nanasnya bisa kelihatan lebih rapi, dipotong. Kalau ini buat ngejus oke, tapi kalau misalnya buat disajiin kayak buat rujak atau buat salad, rasanya mendingan potong sendiri aja deh, nggak sebagus itu. Ini lagi-lagi nilainya 3/5 lah. So, kita lanjut ke barang selanjutnya. Ya, mungkin ini terlalu matang lah. Kalau misalnya nanas yang nggak terlalu matang, masih warnanya yang kayak di puncak gini, mungkin dia nggak bakal seancur itu. Cuma nanas kayak gitu, ya enak juga sih. Kalau yang dijual di supermarket memang yang biasanya udah matang, kalau di pasar biasanya yang lebih kuning, yang harus didiamin baru matang. Jadi mungkin nilainya naik jadi 3,5 atau 4 lah. Oke. Asal jangan cepat rusak aja sih, karena ini plastik kan. Sebelum kita masuk ke barang keempat, kita coba unboxing dulu barang yang ke-3,5. Di sini dipitain gitu, pitanya warna coklat. Dan di bagian depan langsung kelihatan di sini tulisannya Cimory 12 atau 12 Signature Milk Chocolate. Rich in flavor, taste creamy, goodness fresh every day. Jadi ya di sini barangnya memang lumayan unik. Cimory susu UHT yang varian rasanya ada sampai 12 macam. Saya memang udah cobain dan unik banget. Sekarang lagi viral karena rasanya memang creamy banget dan beda sama susu lain. Di sini rasanya ada 2 tumpuk dan di sini udah ada 6. Ada yang rasanya choco malt, ada yang coklat sea salt, ada yang coklat hazelnut, ada yang coklat aja, coklat mede, dan coklat almond. Terus di bawahnya, wah ada 6 ya, banyak juga. Terus di sini, kalau nggak salah saya udah pernah bahas juga yang Cimory UHT ini yang waktu itu kita pasang monitor. Ini rasanya ada yang coklat. Tadi kayaknya ada yang coklat. Oh ini coklat yang less sugar punya. Jadi buat yang nggak terlalu seneng manis, ini lebih cocok. Terus di sini ada yang rasa matcha, ada yang rasa strawberry, ada yang rasa full cream, blueberry, dan pisang. Banyak banget rasanya. Sampai ada 12 macam loh. Ini kalau dijejerin mungkin meja ini penuh kali ya. Coba kita jejerin dulu. Beneran sampai bisa menuin meja loh. Ini saya lagi minum yang rasa casio, rasa favorit saya. Ini rasa kacang medenya berasa banget. Ini beda. Susu Cimory UHT ini pas banget buat dikonsumsi pas saya lagi suntuk, atau sekedar ngisi perut, ngemil, sambil break pas bikin video kayak sekarang pun bisa. Nggak bakal berasa bosan juga karena pilihannya banyak banget. Buruan koleksi dan cobain semua varian rasanya. Nyarinya juga mudah, ada di Indomaret sama Alfamart. Jadi kita lanjut ke barang keempat. Ini bisa setengah bulan. Sekarang kita masuk ke barang keempat. Ini udah lama kita nggak ngebahas yang ada telur-telurnya. Kali ini sekali 2 karena ini barangnya kecil-kecil. Sekarang kita cobain dari barang pertama yang harganya 19.500. Ini namanya egg cracker. Jadi ya alat pemecah telur atau pengupas telur. Jadi ini simple banget. Di sini aja dia ditulis produk kami dikemas dalam dus seperti grill, gambar utama, bukan produk asal jadi yang kualitasnya nggak jelas. Jadi kayaknya penjualnya pede banget sama si egg cracker nih. Fungsinya buat mecahin telur dengan rapi, karena biasanya kalau kita sok-sokan gitu pakai 1 tangan belum bisa, pakai 2 tangan juga kadang kaku. Jadi katanya ini bisa membantu crack eggs with one simple motion. Jadi bisa pecahin telur dengan 1 gerakan gampang aja. Kalau koki mungkin tersenyum ya melihat ini, tinggal gini aja, krek, selesai. Kalau ini katanya gimana ya? Ini kalau lihat gambarnya, bentar, di tokonya dia ada
kasih lihat gambar ada 3 step. Dia bilang 1 step tapi sebenarnya ada 3 step. Jadi telur dong. Ini ada bagian yang kuning-kuning gini tapi entah kenapa lepas. Pas saya tekan langsung lepas gini. Ini beneran kualitasnya. Oh enggak deh, ternyata gampang ini masukin, jadi ada selak-selaknya. Ini kalau dimainin dikit langsung kemana-mana. Oke, sip. Sekarang kita masukinnya lewat bawah sini. Ini bentuknya udah oval. Terus gini. Oke. Gini. Dia masukinnya horizontal. Terus kita tutup. Oke. Terus diginiin kah? Ini masih ada rongga, apakah diginiin? Enggak deh. Masih aman-aman aja. Terus diketok ya katanya. Coba, cara pakai. Letakkan telur seperti posisi gambar. Udah, katupkan lalu ketuk ke meja bagian bawah. Oke. Oh ini nih, ada nih. Alah. Ini masukin. Udah, tutup. Oke. Dia langsung keluar gini loh, coba. Masukin. Horizontal, bener. Kuning ada atas, terus kita ketokin. Oke ya. Ya, kayak gini penampakannya kalau kita lihat dari atas. Jadi yang saya lihat ini gini, terus kita ketokin. Coba. Terus katanya open item slowly. Nggak boleh lebih dari setengah, nanti telurnya kemana-mana. Jadi, oke ya. Kalau dilihat dari sini sih nggak pecah ya. Nggak pecah sama sekali. Harusnya udah meler telurnya. Coba. Ini kita ke yang lebih keras lagi, ke dinding coba. Oke, ke sini aja deh. Ini keras banget soalnya. Coba ya. 1, 2, 3. Apaan barusan? Coba. Oh, ada nih. Di bawahnya ada pecah. Nah, dari atas kelihatan crack gitu. Terus kita buka. Kesel banget ternyata. Ada retak sih, cuma nah nih ada retak nih. Kalau kita buka, dia ada retak tapi nggak kebuka gitu loh. Waduh. Oke. Set. Nggak. Coba lebih keras lagi ke dinding. Gini ya. Ini nggak bakal keluar. Coba tuh 2. Oke. Terus kita buka. Sama aja. Ini kuning juga gunanya apa sih? Buat nahan telurnya jangan-jangan. Oke, kita anggap aja ini gagal karena telurnya kurang gede. Padahal ini udah ukuran telur yang, ya ukuran telur ya kayak gini. Mau ngarep kayak gimana lagi. Sekarang kita coba sekali lagi. Ini dia posisinya udah bener, udah rapet. Terus kita masukinnya secara horizontal. Terus kita tutup. Oke, udah rapet. Terus kita ketokin. Ini kayak ribet banget rasanya. Oke ya. Oke. Coba yang lebih keras deh. Ini nih. Ini keras banget soalnya. Nih. Bocor. Ada bocornya loh. Oke, itu jangan lupa dilap nanti telur busuk lagi. Oke, coba ya. Wih. Wah, ini. Oke. Ya, oke. Jadi entah tadi kesalahan pertamanya di mana, tapi yang kedua nih works. Kita coba sekali lagi buat nentuin itu dia seri satu-satu. Sekarang kita coba keluarin cangkangnya dulu. Lumayan ribet juga dan bikin tangan kotor. Sama aja bohong ya. Kita taruhnya di sini aja, plastik sini aja. Nanti baru dilap lagi. Ya sih, kita harus keluarin gini. Mungkin ada alatnya atau apa? Apa? Ya, sip. Sekali lagi ya. Ini malam ini makan telur dadar kita. Oke. Karena abis ini masih ada satu lagi. Oke. Terus kita taruh di sini lagi, yang keras. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kalau lebih dari itu kayaknya udah berlebihan ya. Kalau soalnya emosi. Hah? Hentakan sekali tapi kenceng nggak bisa? Hentakan sekali tapi kenceng. Ide bagus. Rusak dong nanti. Ya gampang rusak loh berarti. Ini barang yang gampang rusak nanti kalau kayak gitu. Coba ya. Cuma gara-gara kita nggak bisa buka telur. Nah. Oke. Enggak deh, dia malah meler dari samping gitu loh. Ini malah nyangkut bagian nih kayak gini, dia nyangkut. Jadi ini nilainya 2/5 atau 3/5 lah. Pecah
pecah, cuma ya gini, saya malah takut dia jatuh sekarang. Ya, ini barang aneh yang hoki-hokian yang aneh banget ini. Ini juga kalau kayak gini kita ribet sendiri nyabutnya. Aduh. Lengket lagi. Aduh. Tuh. Kan males banget ya kayak gini. Ini saya nggak rekomen. Ya, kalau misalnya Anda minat beli sama barang yang ada sini, linknya udah saya taruh di bawah semua. Cuma yang ini agak bikin ribet. Ini yang pengennya sekali ketok simple, yang ada keluarin telurnya malah kayak gini. Dan lagi-lagi saya bakal selalu bilang kalau misalnya cara saya yang salah bisa komen di bawah aja. Karena barang aneh biasanya kasusnya gitu, saya harus cuci tangan dulu ini. Sip, sekarang kita coba egg cracker yang kedua. Ini rasanya lebih meyakinkan karena ini harganya mahal. Ini harganya 110.000 sekecil ini. Ini kayak botol minyak angin padahal. Nah, di sini ada tulisan Jepang-Jepang gitu. Dan kita tahu barang Jepang tuh biasanya unik tapi works dan bikin pengen. Cuma yang ini entah bikinnya di Cina, kasih tulisan Jepang, saya nggak tahu juga. Cuma ini meyakinkan banget. Kayak alatnya gini, kelihatan simple. Terus kalau saya lihat gambarnya, ini telur. Kita taruh di sini. Kita angkat. Wih, bentar. Cara pakainya gimana? Oh, gambarnya ada sini. Jadi lagi-lagi gambar. Tapi gambarnya gila, ini burik banget. Ini bukan kualitas Jepang ini. Jepang tahun 80-an, 800-an ini. Ini oke, jadi harus ada wadahnya. Terus ketok, terus bisa kebuka, serius. Coba ya. Jadi kita gini sih. Oke. Terus kita hantam ya harusnya. Harus hantam gini ya harusnya. Oh, gini. Katanya sih dia bisa ngebuka kayak topi gitu cangkangnya. Bagus banget, makanya saya tertarik banget, tapi coba ya kita hantam aja ya. Oke. Bisa loh. Sekali lagi. Nih. Ada garisnya gitu, cuma masih susah. Oke. Sekali lagi. Bener-bener keras. Ternyata bisa kayak gini. Ini baunya udah kena, jadi mungkin harus bener-bener, mungkin ini salah. Sekali lagi. Tenang, telurnya bakal dimakan semua. Soalnya udah lumayan banyak telur yang kena. Sekali lagi ya, tuh 2, 3, ini tinggi banget. Oke, 2, 3. Oke, jadi di sini kita tinggal buka aja. Wih, bisa loh kayak gini. Saya baru tahu, cuma ini agak meler-meler, mungkin telurnya yang kekecilan atau saya yang terlalu tinggi ngasihnya. Tapi ini agak meler, jadi agak ngerepotin juga. Cuma hasilnya rapi banget, saya nggak nyangka hasilnya bisa kayak gini. Ini bakal keren banget buat Anda yang seneng rebus telur setengah matang, terus biasanya pagi-pagi buat sarapan, terus kasih kecap. Kalau saya juga lumayan doyan. Dan makan aja, creamy-creamy kayak gitu. Ini entah bakal selalu berlebihan kayak gini atau enggak. Kalau bakal selalu berlebihan, dia kurang keren karena bakal bikin kotor. Cuma kalau misalnya dia bisa rapi, ini recommended banget. Mungkin ini barang paling bener sejauh video ini. Dari tadi ternyata nggak terlalu bener-bener banget. Ini nilainya 4/5 lah. Kalau misalnya dia bakal lebih gampang lagi, baru 5/5. Oke, ini kita taruh sini dulu. Bisa rapi loh, nggak nyangka ada alat kayak gini. 110.000 agak mahal sih tapi, buat alat yang buat ngetok-ngetok gini. Sekarang kita lanjut barang kelima. Sekarang barang kelima, yang tadi itu sebenarnya barang yang paling saya nggak ngarep bisa sesuai gambar, tapi justru ini barang yang paling sesuai gambar. Kadang gitu. Sekarang kita masuk ke barang kelima yang namanya... di sini reviewnya bagus banget, 252 review dan nilainya 4,8 rata-ratanya. Namanya tempat sabun cuci Soap Pump Sponge Caddy Dispenser Sponge. Jelek banget namanya di judulnya. Sini cetakannya juga jelek banget, warnanya hijau-hijau gini. Tapi kalau reviewnya bisa setinggi itu berarti barang ini juga works harusnya. Dan harganya juga murah banget, cuma 12.000. Katanya barang ini bakal bikin proses kita tuangin si
sunlight ini ke spons jadi nggak ribet lagi. Soalnya kan biasanya kita taruh barang kayak ginian di mangkok. Terus mangkoknya kita basahin, ada sabunnya. Terus kalau misalnya sabunnya udah terlalu encer, kayak udah dipakai seminggu gitu, kayak sampo yang diencerin juga, kita harus masukin lagi dan ini lumayan bikin males. Tapi di sini katanya dia bisa bikin kita bisa refill ini hanya dengan gini-gini doang. Coba kita buktiin. Jadi sini cara pakainya to fill, remove di top plate. Oke, kita remove top plate-nya dulu atas. Terus fill up to 13 ounce to of your favorite dish soap. Saya anggap ini ounce ya. Berarti favorite dish soap saya nggak Sunlight juga sih, bebas sih. Selain Sunlight apa lagi? Apa? Daya baju. Hah? Oh, Mama Lemon. Ya, Mama Lemon. Terus apa lagi ya? Kita sebutin aja biar semuanya merasa adil. Jadi kita masukin. Oke, gini. Mr. Muscle kayaknya buat kamar mandi. Tapi ada juga sih buat bersihin dapur. Jadi kita masukin gini. Harusnya gue di bawah nggak sih? Hah? Kayaknya ya. Ntar, kita tinggal bilas ke bawah aja sih. Tapi dia bilang cuma topin doang. Ya, ini di bawahnya nih, di bawah sini. Berarti kita salah. Kita harus taruh bilas air ke bawah sini dulu. Bentar. Ini kalau ada video yang sering ke kamar mandi ya video ini. Sip, jadi sponsnya udah basah. Sekarang kita coba refill. Jadi, langsung keluar busanya loh. Nih, widih. Ini keren banget. Ini nih, pas ditekan pun dia langsung keluar busanya, padahal tadi saya bener-bener bilas bersih, nggak ada busa. Tapi pas diginiin dia bisa jadi berbusa dan sininya nggak ada genangan air. Biasanya kan bagian yang jorok dari cucian piring itu ada di sponsnya yang kita taruh aja di mana? Di mangkok tempat wadah sabun. Terus dia jadi kering dan ada coklat-coklatnya gitu. Tapi di sini, dan pas kita mau refill sabun, kita harus dari luar tuangin lagi. Tapi di sini kita bisa langsung refill kayak gini. Ini nggak usah banyak dijelasin juga langsung kelihatan kerennya sih. Jadi bikin cuci lebih menyenangkan mungkin ya. Walaupun banyak hal menyebalkan juga dari itu, cuma satu hal dibikin lebih seru hanya dengan 12.000. Ya ini rating 4,8 bagus sih. Nggak perlu banyak dijelasin, kadang barang aneh itu sekali kelihatan juga langsung kerasa oke, ini bakal saya pakai di dapur yang pasti. Kadang barang aneh ada yang saya pakai, ada yang enggak, banyakan enggak, kayak gini-gini nggak bakal saya pakai, tapi ini bakal saya pakai. Jadi gitu aja dulu video barang aneh episode ke-11. Ditutup dengan menyenangkan, ini nilainya 5/5. Kalau ada yang udah pakai dan ternyata nggak sebagus itu juga boleh komen sih. Nggak harus yang bagus-bagus doang kok. Jadi like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, cuci tangan, terus beresin semuanya.